Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Nur Fajar, NRP 23-2019-035. Saya akan mempresentasikan tugas 3 tentang sensor dan satelit. Yang pertama ada geostationary orbit. Geostationary orbit adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Geostationary orbit ini sendiri berada pada ketinggian 36.000 km. Satelitnya akan mengamati bagian permukaan bumi yang sama setiap saat. Gerakan orbitnya akan sama dengan kecepatan rotasi bumi, sehingga area yang diamati itu tetap. Contohnya itu seperti satelit cuaca dan satelit komunikasi. Yang berikutnya ada Sun Synchronous Orbit atau orbit sinkron matahari. Orbit ini adalah orbit bumi yang menggabungkan ketinggian dan kemiringan sedemikian rupa sehingga objek pada orbit tersebut melewati garis lintang tertentu di permukaan bumi pada waktu matahari lokal yang sama. Sudut iluminasi permukaan akan hampir sama setiap saat. Cara lain untuk memvisualisasikan orbit sinkron matahari adalah bahwa satelit selalu mempertahankan aspek dasarnya sehubungan dengan lingkaran penerangan. Tentu saja lingkaran itu berada pada posisi yang berbeda relatif terhadap bidang ekliptika pada waktu yang berbeda dalam setahun. Berikutnya ada penjelasan tentang resolusi-resolusi. Yang pertama ada resolusi spasial, berhubungan dengan ukuran terkecil dari objek yang dapat dideteksi oleh sensor dan disimpan dalam bentuk piksel. Piksel itu merekam satu area di atas permukaan bumi disimpan dalam piksel berukuran 30 meter kali 30 meter. Itu artinya objek yang lebih kecil dari 30 meter kali 30 meter tidak akan terdeteksi. Contohnya ada pada citra satelit Landsat 8. Yang kedua ada resolusi spektral, berhubungan dengan kemampuan sensor untuk membedakan bagian-bagian yang berbeda dari satu rentang panjang gelombang pada satu kanal. Contohnya seperti citra satelit GeoEye 1. Yang ketiga ada resolusi radiometris, mampu mendeteksi per energi elektromagnetik yang direkamnya. Resolusi ini berbentuk bit, dapat berupa 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, hingga 16 bit. Contohnya itu ada pada satelit Landsat 7 EMT, memiliki resolusi radiometris sebesar 8 bit. Artinya tingkat kecerahan pada satelit Landsat 7 ini hingga 256 tingkat kecerahan. Yang terakhir ada resolusi temporal, diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra di daerah yang sama untuk kedua kalinya. Satuan yang biasa digunakan adalah hari. Contohnya Landsat generasi pertama yaitu 18 hari, dan Landsat generasi kedua 16 hari, dan satelit SPOT dengan lamanya itu 26 hari. Yang berikutnya ada overview tentang satelit Landsat 9, diluncurkan oleh NASA dan Survei Geologi Amerika Serikat. Satelit ini dimaksudkan akan melanjutkan peran penting program Landsat dalam memantau, memahami, dan mengelola sumber daya lahan yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia. Satelit Landsat 9 ini pertama kali diluncurkan pada Senin 27 September 2021. Satelit Landsat 9 ini memiliki sensor medium, resolusi spasial 15 meter, 30 meter, dan 100 meter, tergantung pada spectral band dan kemampuan untuk mendeteksi kisaran yang sama dalam intensitas seperti Landsat 8. Dengan altitude Landsat 9 ini sendiri adalah 705 km. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.